Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Wah, Kak Citra senang sekali kita bisa berkumpul di sini. Di mana ya Kak Citra? Di sekolah minggu HKBP. Yang pastinya HKBP Bengkulu. Yuk kita tanya kabar yuk. 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, senang sekali ya kita berkumpul. Yuk Kak Citra dan semua anak-anak boleh mempersiapkan diri untuk beribadah dengan baik. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan Kak Citra? Baik, yang pertama adik-adik harus mempersiapkan Alkitab. Kedua, hidung jemaat. Lalu apa Kak Ina? Dan pastinya persembahan adik-adik juga dipersiapkan. Duduk yang baik, jika adik-adik itu masih kecil belum bisa baca, minta orang tua untuk mendampingi di sekolah minggu di ibadah minggu hari. Benar nggak Kak Citra? Benar kan Kak Ina? Yuk, kalau mereka sudah persiapkan, mari kita ajak mereka untuk bersatu. Oke. Yuk, silakan Kak Citra. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh saja. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu pujian yang terbaru, yaitu Yesus Kupanggil. Jadi pujian ini ya Kak Citra ngajakin kita bahwa kita mengajak Yesus untuk bisa hadir dalam ibadah kita dan juga menikmati ibadah sekolah minggu ini pastinya. Benar dong Kak Ina. Yuk kita panggil Kak Citra pemusiknya. Ayo adik-adik, abang-abang yang ganteng, abang-abang Davin, dan abang Pian, silakan musik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan semuanya berdiri. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkannya, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tita ke-8. Jangan engkau mencuri. Putaran ke-8. Jangan kamu mencuri. Tita ke-8. Jangan mencuri. Tita ke-8. Jangan kau mencuri. Tita ke-8. Jangan mencuri. Adik-adikku, hukum Taurat bagi kita di minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jangan engkau mencuri. Kita bisa ulangi sekali lagi, kita bersama-sama.
jangan engkau mencuri. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan pujian Yesus Memanggil dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat yang pertama. Musik. Semua adik-adik bangkit berdiri. Yesus memanggil mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya dan marilah semua. Sungguh nanti kita akan senang bila seluruh hati menentang bersama Yesus jalan terang lima yang bukan. Kita akan mendengarkan ayat bulanan kita, yaitu yang diambil dari mana? Pasti sudah dihafal ini. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oh iya, adik. Gimana kalau kita nyanyi lagu minggu kemarin Kak? Jangan khawatir, supaya adik-adik nambah semangat dan tidak perlu khawatir. Gimana adik? Bisa sih. Ya, minggu kemarin kita sudah nyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir, dan kali ini kita nyanyikan lagi ya, supaya kata Kak Citra, supaya kita tidak perlu khawatir dalam segala hal, termasuk juga nggak perlu khawatir kalau beribadah di rumah. Yuk Kak Citra panggil pemusik biar kita nyanyikan lagu ini. Ayo abang-abang, musiknya! Jangan kamu khawatir, burung di udara yang harap. Jangan kamu khawatir, bunga yang di padang yang hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekarang yuk, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara yang harap. Jangan kamu khawatir, bunga yang di padang yang hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita bangkit berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan Alkitabnya. Kita akan bernyanyi firman Tuhan. Musik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu dari kitab Matius 13 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan oleh orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adikku, selamat hari Minggu. Pasti gembira, pasti senang, pasti berbahagia dalam persekutuan hari ini. Adik, pada hari ini kita mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Kalau dikatakan kerajaan surga, tentu Allah memerintah. Allah sungguh-sungguh hadir dan menyayangi yang diperintahnya. Kerajaan Allah adalah kerajaan surga, kerajaan yang melindungi. Lalu dia gambarkan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan. Biji-bijian ibarat bibit sayur. Nanti tanya mama nih, sawi itu sayur apa? Nah, jadi biji sesawi itu kecil. Tapi siapa sangka kalau biji sesawi itu ketika dia ditabur dan bertumbuh bisa sangat besar, dan bahkan firman Tuhan Yesus mengatakan burung-burung bisa bersarang di dalam sayuran itu. Tentu ada cabangnya, ada daunnya, pasti rindang di sana. Makanya burung mau membuat sarang di sana. Coba kalau tidak rindang, daunnya tidak banyak, pasti burung tidak mau singgah di sana. Nah, adik-adik, kita perhatikan di sana untuk yang kedua, ragi. Ragi ini ialah untuk dicampur ke dalam tepung
untuk membuat roti. Nah, sedikit itu ragi itu dicampur ke adonannya itu, ke tepung itu dicampur lalu nanti dia diamkan, mengembang dia baru dibuat roti. Nah, adik-adikku, apa artinya ini? Biji sesawi adalah kecil. Allah dalam rangka kerajaannya sangat memperhatikan yang kecil, sangat memperhatikan orang yang masih muda, orang yang belum tahu apa-apa. Siapa yang masih kecil? Ya pasti anak-anak sekolah minggu juga kan masih kecil. Amang juga dulu kecil. Amang kemana-mana mungkin di bawah harus dituntun. Kalau jalan mesti didukung. Nah, anak kecil sering dimarahin. Kenapa dimarahin? Ya mungkin nakal, mungkin disuruh, tidak dilakukan. Kenapa anak kecil bisa cepat-cepat nangis? Ya gampang nangis, dia gampang tersinggung. Nah, kalau disuruh dimarahi langsung kecut, langsung marah dia. Ya, tapi tidak apa-apa. Firman Tuhan ini yang kecil itu termasuk anak sekolah minggu adalah bagian dari kerajaan surga. Tetapi tentu tidak hanya manusia, semuanya. Allah memakai yang kecil, yang besar itu dalam kerajaannya. Allah menyayangi semuanya. Yang kecil itu bisa menjadi besar. Nah, coba bagaimanakah yang kecil itu menjadi besar? Mesti banyak itu kan? Banyak. Nah, pohon-pohonan kalau kita pupuk, peliharaan kita itu juga misalnya ayam. Siapa punya anjing? Ada punya anjing? Ya, anjing kita itu kan bisa juga dari kecil, kuk gitu, sampai dikasih makan bagus, dimandikan, dirawat, dia makin besar. Kita senang kan punya anjing? Senang. Nah, itu saja kita lihat bahwa dengan pertumbuhannya yang dijalani dari kecil sampai besar, sampai bisa bermanfaat, menjaga rumah, menggonggong yang nakal. Nah, itu. Dan ayam juga seperti itu, dari kecil bisa kita konsumsi, dipotong. Tapi ada juga dulu gantinya ya baru dipotong. Nah, adik-adikku, Tuhan Yesus menggambarkan, jangan menganggap hina yang kecil, jangan menyepelekan yang kecil, jangan mengabaikan yang kecil, sebab yang kecil itu Tuhan memberkati dan gunanya banyak. Demikian juga sama seperti ragi. Ragi itu sedikit, tapi dia mempunyai pengaruh yang banyak. Anak-anak Tuhan itu juga biar sedikit, biar hanya beberapa orang, bagaimanakah pengaruhnya kalau dia bersikap baik, ramah tamah, maka dia bisa membuat pengaruh bagi banyak orang. Pengaruhnya seperti apa? Tentu pengaruhnya menyenangkan, membuat Tuhan senang. Anak sekolah minggu ada 2-3 orang, kalau mereka sama-sama tertib, nanti orang lihat, wah baik sekali anak sekolah minggu itu, anak siapa itu? Kita tanya dulu, nah itu saking senangnya. Nah, tapi kalau nakal misalnya, bisa juga pengaruh, tapi pengaruh yang tidak disukai. Nah, ragi itu untuk makanan, sedikit dia dicampur, jadi bisa ibu memasak, jadi bisa tukang roti membuat adonan itu menjadi roti yang bagus. Nah, hidup kita ini seperti itu. Karena diberkati Tuhan, tidak seberapa yang kita buat, tetapi kalau kita berperilaku baik, dampaknya baik bagi semua. Tuhan memberkati, dan oleh berkat itu kita menjadi berkat bagi orang lain. Mau? Tentu mau. Semua kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Setuju? Setuju. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu. Kami telah mendengarkan perumpamaan tentang biji sesawi yang kecil. Demikian juga ragi yang tidak seberapa, apabila dicampur dia membawa pengaruh. Inilah kami anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang bertumbuh, anak-anak sekolah minggu yang semakin mengenali kebaikan-kebaikan Tuhan, anak sekolah minggu yang rajin, anak sekolah minggu yang mendapatkan bekal makanan dan minum, ilmu pengetahuan, bahkan segala didikan
itu akan berbuah dengan sangat lebat. Tuhan, ajari anak-anak-Mu juga memakai waktu, menjaga mereka ketika bermain juga, memberikan kesehatan, memberikan sukacita. Ajari sekolah minggu juga dapat membawa segala kebaikan di sekitarnya, di lingkungannya, di rumah. Dapat menghadirkan suasana yang menggembirakan dengan bernyanyi, mau bekerja, mengabdi, atau melakukan hal-hal yang berguna. Tuhan Yesus, kami mohon, anak-anak sekolah minggu yang bercita-cita adalah anak-anak Tuhan yang rajin, yang kelak akan mendapatkan cita-citanya. Berkati dunia kami ini Tuhan, berkati seisi keluarga kami, berkati orang tua, bapak dan mama, berkati adik dan kakak, berkati guru-guru sekolah minggu, biarlah kami menjadi berkat. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Aman Pendeta ya Kak Citra. Karena Dan firman Tuhan kiranya menguatkan kita sebagai anak sekolah minggu untuk tetap taat dan juga rajin di dalam ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kali ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 424. Judulnya adalah Yesus Menginginkan Daku. Dan doa kita bersama adalah kita dimampukan untuk tetap bersinar dimanapun kita berada. kita berada, benar-benar kata Kak Citra. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Yesus Menginginkan Daku. Musik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Shalom. Salam sehat. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jauh batu hati, honor wina genggang, situ pasa sude, silehon hangoluan.
sumber kehidupan.